pengadaan barang dan jasa sudah diminta dulu izin, minta dulu 10%. Kemudian ya siapa yang berani memberikan, ya dia nanti yang akan menang paket pekerjaan tersebut. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan update penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN, serta pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Situbondo. Sebelum kami menyampaikan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, kami akan menghadirkan para tersangka yang akan dilakukan penahanan pada hari ini. Sudah cukup, teman-teman? Baik, silakan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan konferensi pers terkait dengan penyidikan perkara terkait dengan pengelolaan dana PEN dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo. Kepada Bapak Deputi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau PN atau yang mewakilinya terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional PEN serta pengadaan barang dan jasa PBJ di pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021 sampai dengan 2024. Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara atas tersangka Saudara KS selaku Bupati Situbondo periode 2021-2025 dan Saudara EPJ selaku PPK atau Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman PUPP Kabupaten Sidoarjo. Mohon maaf diulangi ya. Saudara EPJ selaku PPK Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman PUPP Kabupaten Situbondo sebagai pihak penerima dalam kasus ini. Terhadap KS dan EPJ telah diputus terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2025. Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian kembali menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap 5 orang selaku pihak pemberi. Ya, jadi pada perkara awalnya yang baru kita tangani itu adalah bupatinya ya, Bupati Situbondo periode 2021-2025 dan PPK-nya di PUPP Kabupaten Situbondo. Nah, setelah dilakukan upaya penyidikan diperoleh bukti bahwa ada beberapa perkara dalam hal ini pengadaan barang dan jasa di mana Bupati juga Saudara KS ini menerima sejumlah uang dari beberapa pihak. Ya. Untuk itu dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut. Ya, jadi yang saat ini adalah perkara pengembangan ya, pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Situbondo pada periode tahun 2021 sampai dengan 2024. Ya. Jadi pada saat bupatinya Saudara KS.
Penanganan dilakukan terhadap 5 orang selaku pihak pemberi, yaitu Saudara ROS selaku Direktur CP Ronggo, Saudara AAR selaku Direktur CP Karunia, Saudara TG selaku pemilik CP Citra Bangun Persada, Saudara MAS selaku Direktur PT Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari, dan Saudara AFB Direktur PT Baja Karya Nusantara. Terhadap kelima tersangka tersebut dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 4 November 2024 sampai dengan 23 November 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Merah Putih. Penahanannya sudah dilakukan pada tanggal 4 November. Itu berbarengan dengan kegiatan operasi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Riau kalau tidak salah ya. Jadi supaya tidak confuse rekan-rekan. Nah, untuk konversinya dipisahkan gitu ya. Pisahkan supaya tidak terjadi penumpukan dan dilakukan konversinya untuk hari ini. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Situbondo menandatangani perjanjian pinjaman daerah Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi Dinas PUPP Kabupaten Situbondo tahun 2022. Akan tetapi dana PEN tersebut batal digunakan karena Pemkab Situbondo memutuskan menggunakan dana alokasi khusus atau DAK. Selanjutnya dalam proses pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan di Dinas PUPP Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021 sampai dengan 2024, Saudara KS selaku Bupati Situbondo periode 2021-2025 dan Saudara EPJ selaku PPK di Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman PUPP Kabupaten Situbondo diduga melakukan pengaturan pemenangan paket pekerjaan. Jadi antara Bupati kemudian bekerja sama dengan PPK-nya, yaitu Saudara EPJ, mengatur proyek-proyek yang ada di Situbondo. Ya. Di mana Saudara KS meminta uang investasi izon sebesar 10% dari nilai kontrak. Jadi sebelum dilakukan pengadaan barang dan jasa sudah diminta dulu izon, ya, diminta dulu 10%. Jadi para pengusaha oknum pengusaha yang diminta itu kemudian ya siapa yang berani memberikan ya dia nanti yang akan menang paket pekerjaan tersebut. Permintaan sebesar 10% kepada 5 calon rekanan, yakni Saudara ROS selaku Direktur CP Ronggo, Saudara AAR selaku Direktur CP Karunia, Saudara TG selaku pemilik CP Bangun Persada, dan Saudara MAS selaku Direktur PT Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari, dan serta Saudara AFB Direktur PT Baja Karya Nusantara. Sementara EJP juga meminta komitmen fee sebesar 7,5% atas pengkondisian yang dilakukan. Jadi sesungguhnya yang diminta itu keseluruhan itu adalah 17,5% ya, dari nilai proyek pengadaan barang dan jasa tersebut. Atas pemenangan para tersangka pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo, KS bersama-sama dengan EPJ menerima uang dari masing-masing tersangka, ya 5 orang tadi, dengan total mencapai 4,21 miliar. Dengan rincian sebagai berikut. Dari Saudara ROS sebesar 780,9 juta. Dari Saudara TG sebesar 1,6 miliar. Dari Saudara AAR sebesar 1,33 miliar. Dan dari Saudara MAS beserta dengan Saudara AFB sebesar 500 juta. Atas perbuatannya, kelima tersangka sebagai pemberi diduga telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B
atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada kesempatan ini pula kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat Situbondo maupun masyarakat di seluruh Indonesia yang telah membantu kami dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi. Selain itu juga pihak-pihak yang membantu kami dari kepolisian, kemudian dari PPATK, dari BPK, BPKP, perbankan dan yang lainnya. Terima kasih atas kontribusinya dan yang tidak kalah pentingnya adalah dari rekan-rekan sekalian para jurnalis yang membersamai kami dan memberitakan atau menyampaikan informasi terkait penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Semoga dengan sampainya informasi-informasi terkait penanganan tindak pidana korupsi memberikan efek jera kepada yang para pelakunya dan efek gentar kepada para pihak yang saat ini sedang memiliki atau menduduki jabatan di mana tentunya banyak sekali godaan-godaan sehingga mudah-mudahan dengan penanganan tindak pidana korupsi ini mereka tidak termotivasi untuk melakukan tindak pidana korupsi, tapi justru meningkatkan kualitas layanannya agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.